Persidangan pengadilan agama Muntai pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2018 ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada perintah pengganti akan bagaimana pihak berperkara untuk masuk ke ruang sidang. Atas perintah Majelis Hakim, kami panggil dengan nomor perkara 556 dalam perkara C3 saudara Anissa Nafisa binti Herman sebagai penggugat dan Ihsan bin Abdul Aziz sebagai penggugat agar masuk ke ruang sidang. Apakah saudara penggugat siap dibuka setelah hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat apakah siap dibuka setelah hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana tergugat? Apakah sebaiknya penggugat menemukan niat bercerai dan baru kembali pada tergugat kemudian dengan meminta kembali rumah tangga? Tidak, Yang Mulia, saya sudah yakin dengan keputusan saya. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah ada usaha agar tergugat berhubungan? Sudah, Yang Mulia, tapi istri saya tetap menunggu cerai. Oleh karena usaha penasihat juga diberhasil, sidang dilanjutkan dan sebagaimana agenda dugaan sidang sebelumnya, pada hari ini agendanya adalah untuk pembacaan putusan persoalan berkait. Putusan nomor 596 garis miring KDRT di titik G garis miring SI garis miring Pengadilan Agama Muntai. Demikian Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dengan bisa berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Agama Muntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menyebutkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Anissa Nafisa nama tanggal lahir Al-Muntai tanggal 7 bulan 3 tahun 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Antasari, Kecamatan Lantai Tengah, Kabupaten HSU, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penggugat. Melawan Ihsan, tempat tinggal Antasari, agama Islam, pekerjaan karyawan pedagang, pendidikan S1, tempat tinggal di Al-Muntai, Kecamatan Lantai Tengah, Kabupaten HSU, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penggugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari suratan-suratan yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan tergugat dan telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka sidang. Duduk perkara bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 bulan Agustus tahun 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muntai, nomor register perkara nomor 556 garis miring PDT titik G garis miring SD garis miring Pengadilan Agama Muntai tanggal 27 November 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di desa Antasari, Kecamatan Lantai Tengah pada hari Jumat tanggal 1 bulan Januari tahun 2019 yang bertepatan dengan akta nikah nomor 188 garis miring 26 garis miring XI garis miring 2019 tanggal 1 bulan Januari 2019. Kedua, bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, tergugat berstatus perawan. Dan nomor 1, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di desa Dasari, Kecamatan Lantai Tengah pada hari Jumat tanggal 1 bulan Januari tahun 2019. Dan akta nikah nomor 188 garis miring 26 garis miring XI garis miring 2019 tanggal 1 bulan Januari tahun 2019. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka. Dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai. Ketiga, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah penggugat di Pemanggitan sampai saat ini. 4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki anak. Yang kelima, bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat serumur serta harmonis, namun sejak awal tersebut
ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Hal ini penggugat ketahui karena sering melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain. Nomor 6. Bahwa penggugat sudah berusaha memberikan kesempatan kepada tergugat selama kurang lebih 3 tahun. Nomor 6. Bahwa penggugat sudah berusaha memberikan kesempatan kepada tergugat selama kurang lebih 1 tahun untuk merubah perilakunya dengan harapan dapat memperbaiki rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pertengkaran masih terjadi. Nomor 7. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran terjadi sejak kurang lebih 6 bulan. Hingga saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kalau kita meskipun tinggal serba. Nomor 8. Bahwa dalam keadaan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya. Nomor 9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut. Prima, nomor 1. Melakukan gugatan penggugat. Nomor 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat Ihsan kepada penggugat Anissa dan Isa. Yang ketiga, membebankan diri perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya bahwa pada hari dan tanggal sidangnya yang ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri di muka sidang. Bahwa dalam setiap persidangan telah majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, dan telah juga diupayakan melalui mediasi melalui bantuan mediator dari hakim Pengadilan Agama Muntai, tetapi tidak berhasil. Bahwa selanjutnya persidangan yang dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dimulai dengan membacakan surat gugatan. Penggugat yang dalil dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat. Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa a. Tertulis fotokopi kutipan akta nikah nomor 188/26/SI/2019 yang diterbitkan tanggal 1 bulan 2 tahun 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angketan. Telah diberi materi cukup oleh majelis hakim dicocokkan dengan hasilnya. Kemudian Ketua Majelis Hakim memberi kode P dan 4. B. Saksi 1. Soleh. Saksi mengaku sebagai tetangga penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. 2. Maidah. Saksi mengaku sebagai teman dekat penggugat dan tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa atas bukti tertulis maupun saksi-saksi penggugat tersebut, tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Bahwa tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut. 1. Sulaiman. Saksi mengaku sebagai kerabat penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. 2. Lili. Saksi mengaku sebagai kerabat penggugat dan tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan tergugat. Dan tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan penggugat dan tentunya memohon putusan. Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, pertimbangan hukum menimbang
bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diberikan tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JNS, pasal 14 dan pasal 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Aku menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat sekretariat dalam gugatannya bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan yang dapat pegawai pejabat tingkat perwarisan dan pertimbangan lantai dengan yang ketipan akta nikah nomor 188 garis miring 26 garis miring SI garis miring 2011 yang diterbitkan tanggal 1 bulan 2 2011 dan rumah tangga penggugat dalam terbuka di harmonisasi sehingga penggugat menunjukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara itu. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui mediator berhakim Nur bisa akan tetapi menurut laporan tanggal 4 Desember 2020 tentang hasil mediasi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut maka apa yang dikehendaki pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JIHO. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi. Menimbang bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dan dalam bentuk perkara. Menimbang bahwa telah dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan memberikan seluruh dalil gugatan penggugat. Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah diyakini oleh tergugat, tetapi majelis hakim berpendapat dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus dengan keharusan adanya pembuktian tentang kebenaran dari dalil yang digunakan. Dan karena itu penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tetap dibebani pembuktian. Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari gugatan tersebut, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis fotokopi dokumen akta nikah serta 2 orang saksi. Menimbang bahwa bukti tertulis dengan tersebut berupa fotokopi yang telah dimaterai di kemudian sebagaimana ketentuan peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 garis miring PMK 03 garis miring 2014 tentang tata cara kematerian kemudian dengan nominal materai sesuai ketentuan pasal 1 huruf A dan F serta pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan biaya materai telah juga diperiksa secara seksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara IQ. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sehingga harus dinyatakan dan diterima dan dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap alat bukti dan tersebut dan terduga membenarkan dan tidak keberatan sehingga bernilai sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa berdasarkan telah terbukti bahwa penggugat dan
tergugat terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai. Bahwa dua orang saksi penggugat telah diperiksa identitas dan temuan saksi-saksi dan kedua belah pihak berperkara. Dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai catatan hukum dan kedudukan dan kualitasnya menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.BG dan ayat 2 R.BG, dan juga telah disumpah menurut agamanya sehingga terpenuhi ketentuan pasal 175 R.BG. Oleh karena itu, keberadaan dan kapasitas saksi secara formulir dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, majelis hakim menilai keterangan saksi dan saksi 2, saksi 1 dan saksi 2 penggugat tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 39 R.BG. Dan majelis hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran dari penggugat dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Menimbang bahwa tergugat juga menghadirkan dua saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dua orang saksi tergugat setelah periksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, kenyataan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai catatan hukum dan kedudukan dan kualitasnya menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.BG dan ayat 2 R.BG, dan juga telah disumpah menurut agama Islam sehingga terpenuhi ketentuan pasal 175 R.BG. Oleh karena itu, keberadaan dan kapasitas saksi secara formulir dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, majelis hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materi sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 R.BG. Dan majelis hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi tergugat dan tersebut justru lebih menguatkan dari gugatan penggugat dan majelis hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat tersebut justru lebih menguatkan dalil dari gugatan penggugat dan tidak memberikan sanggahan. Menimbang bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat, dan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat. Keduanya memohon kepada pengadilan majelis hakim yang memeriksa untuk segera memberikan keputusan atas gugatan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan surat gugatan penggugat, jawaban tergugat dalam hal ehwal di persidangan, maka majelis hakim berpendapat pokok dari gugatan yang telah dibuktikan kebenaran oleh penggugat. Dan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut: 1. Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 1 bulan 1 2019, dan ternyata di kantor urusan agama di Kota Muntai Tengah dan keduanya belum pernah bercerai. 2. Bahwa awal Januari 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa penyebabnya karena tergugat memiliki hubungan sama antara wanita lain. Bahwa yang keempat, bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tanpa sejak 8 bulan sampai dengan sekarang. Yang kelima, bahwa telah hasilnya upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat bersikeras ingin bercerai dengan sedangkan tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang diikat dalam pernikahan yang sah atau poin 1, maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membantu rumah tangga yang terlihat dan lenggang dan atau menimbang bahwa penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang diikat dalam pernikahan yang sah fakta hukum poin 1, maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan yang untuk membantu rumah tangga yang bahagia dan lenggang dan langgeng. Imbang bahwa penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang diikat dalam pernikahan yang sah, maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan yang yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan
Demikian. Menimbang bahwa penggunaan atau sebagai masalah suami istri dinamika dengan pernikahan yang sah, maka dituntut melanjutkan kemudian dari pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan rahmah. Bagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 surat bahasa 1 nomor 1 dan 1244. Menimbang bahwa majelis hakim menilai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat diwujudkan tujuan dari Tuhan tidak dimaksud karena awal diawali dulu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat saat ini ingin bercerai disebabkan karena tergugat yang memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Dan hal tersebut berimplikasi dengan adanya kisah tempat tinggal sejak kapan bulan sampai sekarang. Maka dalam kondisi yang demikian merupakan indikasi tentang tanah retak dan pecahannya rumah tangga penggugat dalam tergugat. Hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 296 K garis-miring AG garis-miring 1993 dan 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak. Menimbang bahwa dengan indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga penggugat tersebut makin diperkuat dengan gegapnya upaya-upaya untuk menggabungkan penggugat dan tergugat dan seterusnya. Penggugat yang ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat sendiri menyatakan kebenaran bercerai dalam penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan pertemuan tersebut, majelis hakim berpendapat dalam kondisi yang demikian sudah sangat sulit dan tidak dapat untuk mempersoalkan kembali penggugat dalam tergugat di dalam rumah tangga. Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga yang telah diperjuangkan di atas, apabila tetap dipaksakan untuk bersatu, maka tentunya tidak akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian, namun justru akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik karena menolak mafsadat lebih baik daripada mengambil maslahatnya. Bagaimana bunyi kaidah fikih darul fasadi muqaddam ala jalbi masalah. Menghindari beberapa masalah lebih diutamakan daripada mengambil beberapa masalah. Menimbang bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila seni perkawinan telah cerai berai, maka pemilih siapa yang benar dan siapa yang salah, atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut. Karena menjadi kesalahan salah satu yang justru kerap akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik lagi. Tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Republik Indonesia nomor 38 dan 1940 dan 1950 dan nomor 554 garis-miring PDT garis-miring 1926 menimbang bahwa majelis hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fikih Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut. Kitab At-Talaq oleh Al-Hafiz sebagai berikut. Wa inda ikhtilaf bil akhlaq la yuqbal nikahu maslahatan li'annahu la yabqa wasiyatan ila muqasid padahal kalau maslahatan yang orang. Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinan yang tidak lagi memberi kebaikan, padahal sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian. Kitab Madda Hurriyatul Zuwain fi Talaq Misatul Berikut Muqaddim Darul Islam Nizam At-Tawassul Hadda Taqrida Hayat Az-Zawjain Walam Ya'tin Qawfihima Nasih Wala Sodah Wa Isul Kusdurun Batu Soji Suratan Limpir Roh Diana Istimrora Ma'anahu Ayyukam Ala Hadis Zawjini Binisjinal Mu'abbar Wajah Ta'akbaru Rumah Adalah. Islam memilih lembaga talak atau cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat. Nasihat
perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti kabar dan baru. Sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah artinya yang bertentangan dengan semangat Quran. Kitab Fiqh Sunnah 11 halaman 108 sebagai berikut. Yang bagi hanya boleh ila filokati ila fiqati sabihumman wa alla yusudda dari kami wajib yang isma sebab ditawasuli wa terdaki syukur yang bagi berjuang dengan dolori wal khilal minta anna minat qada'i ma la yahlaqu ba'd qada'i fa kullu ma yatahadda fil jami' bainahuma zada syarran seyogianya jalan untuk penjara itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan penjara itu akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di dalam mereka berbuat, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kacau. Menimbang berdasarkan hal-hal yang telah diberitahukan di atas, ia saking berpendapat bagaimana hubungan telah berasal hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan alasan menggugat atau bercerai dengan tergugat telah sesuai dalam pasal 19 huruf P huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam serta sesuai juga dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237 garis miring AG garis miring 1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih cekcok itu berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama. Salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian. Sesuai dengan masuk pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, petitum angka 1 gugatan penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan. Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut dan adanya petitum angka 2 gugatan penggugat yang meminta agar pengadilan menjatuhkan salah satu baik sugro terhadap tergugat terhadap penggugat kemudian dihubungkan dengan penggugat yang tidak tercatat pernah bercerai dengan tergugat yang dihubungkan dengan fakta hukum salah satu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya dan dihubungkan juga dengan maksud pasal 119 ayat 2 huruf C KHI, maka petitum gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa petitum angka 3 gugatan penggugat yang memohon agar membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dengan dihubungkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah pertama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1909 dengan peradilan agama. Maka petitum gugatan penggugat tersebut telah sesuai sehingga dapat dikabulkan dan memperbatalkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat. Dan ingat segala ketentuan terutama mengenai berlaku dan hukum Islam yang berjalan pada perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan salah satu baik sugro tergugat terhadap penggugat tergugat Esa terhadap penggugat Anissa. Yang ketiga, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, menjatuhkan salah satu baik sugro tergugat Esa terhadap penggugat Anissa. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000. Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 ini
bertepatan dengan tanggal 10 laki-laki tidak oleh kami amanah Asep sebagai Ketua Majelis Hakim, Audia dan Muhammad Fail Washar sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut. Dengan didampingi anggota tersebut dan dibantu oleh Nurul Maiti sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, hakim anggota dan hakim anggota dua, panitera pengganti. Dia perincian biaya perkara suatu pemberkasan atau ATK sebesar 10.000. Kedua, panggilan sebesar 200.000. Ketiga, penerimaan negara bukan pajak. A. Pendaftaran sebesar 30.000. B. Panggilan pertama sebesar 20.000. C. Redaksi sebesar 10.000. 4. Materai sebesar 6.000. Jumlahnya menjadi 316.000 rupiah. Dengan telah diucapkannya putusan oleh Majelis Hakim, maka terhadap penggugat maupun tergugat apabila dibatalkan dengan putusan, maka saja dibacakan putusan hingga 14 hari ke depan dapat melakukan upaya membanding, dan selanjutnya dapat memperoleh informasi di meja informasi penggugat tentang persyaratan pengajuan banding tersebut. Pemeriksaan perkara nomor 556 GI Pengadilan Titik Anggota telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Demikian sidang pada hari ini, sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan alhamdulillah.